kami di sini dalam materi biologi, yaitu tentang fertilisasi dan kehamilan. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi fertilisasi. Fertilisasi ini apa sih? Fertilisasi itu merupakan suatu penyatuan atau peleburan antara sel ovum dengan sel sperma. Itu namanya fertilisasi. Sebelum kita ke prosesnya, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari ovum yang sudah matang, yang siap untuk dibuahi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ovum yang sudah siap untuk dibuahi. Ovum itu memiliki 3 lapisan pelindung. Lapisan paling luar itu namanya corona radiata. Jadi dia itu pelindung bagian luar. Terus yang kedua, yang hitam ini ya, ini namanya zona pellucida. Nah, yang ketiga, yang lapisan merah itu adalah membran vitellina. Nah, itu pelindungnya. Nah, di dalam ovum itu juga terdapat yang namanya cairan atau disebut dengan protein kuning telur. Selain dia itu disebut sitoplasma, ini juga sebagai nutrisi untuk si ovum. Selain itu juga ada nukleus, di mana di dalam nukleus itu terdapat banyak yang namanya materi genetik, DNA, RNA, gen dan kromosom. Terus di sini juga ada bagian polosit. Polosit ini merupakan badan polar dari hasil proses oogenesis. Oke, itu adalah bagian-bagian dari ovum yang sudah siap untuk dibuahi. Nah, ketika ovarium, ini adalah ovarium mengeluarkan ovum, yaitu disebut dengan proses ovulasi, maka nanti sperma itu sudah siap untuk membuahi. Sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita itu sekitar 300 juta sampai 500 juta sperma. Tetapi yang nanti akan mencapai tuba falopi itu hanya sekitar 100-an saja. Nah, apalagi yang nanti akan membuahi ovum itu hanya 1 sperma saja. Oke. Jadi ketika sperma itu nanti akan membuahi sel ovum, maka dia nanti akan menembus pelindung paling luar dulu, yaitu corona radiata. Tuh. Nah, sperma ini nanti dia akan mengenali ovum itu akibat dari senyawa fertilizin. Jadi dia tidak akan kesasar. Kenapa? Karena tuba falopi kan ada 2 ya, yang di kanan sama yang di kiri. Jadi dia tidak akan kesasar karena sel sperma itu punya senyawa fertilizin. Oke, setelah selesai corona radiata, baru dia akan menembus zona pellucida. Ketika zona pellucida itu sudah ditembus oleh 1 sel sperma saja, maka sperma yang lain itu tidak akan bisa masuk ke dalam ovum lagi. Jadi intinya kalau sudah 1 kepala sel sperma menembus zona pellucida, yang lainnya gugur. Nah, itu. Nah, ketika kepala sperma itu masuk ke zona pellucida, maka ekor sperma akan langsung terlepas. Jadi yang nanti akan mengalami penyatuan itu hanya kepalanya saja dengan nukleus yang ada di dalam sel ovum. Oke, setelah selesai fertilisasi yaitu penyatuan sel ovum dengan sel sperma, maka dia akan membentuk menjadi zigot. Nah, zigot ini nanti akan membelah selama 3 kali itu membentuk morula. Jadi membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Setelah itu morula akan berubah menjadi blastula. Nah, dimana kalau blastula itu sudah terdapat rongga di sini. Jadi ciri-cirinya blastula itu merupakan perubahan morula yang di dalamnya sudah membentuk rongga dan rongganya terdapat yang namanya cairan atau sitoplasma. Nah, setelah selesai blastula, maka terjadi yang namanya implantasi. Implantasi itu adalah penempelan gastrula pada dinding rahim. Jadi setelah proses blastula, maka dia nanti akan membentuk gastrula. Di mana ciri-ciri gastrula tadi, dia sudah mengalami penempelan pada dinding rahim. Yang kedua, selain penempelan, dia itu juga membentuk ada 3 lapisan. Ini adalah bentuk dari gastrula. Lapisan paling luar dia akan membentuk ektoderm, lapisan paling dalam endoderm, sedangkan lapisan tengah yaitu mesoderm. Nah, dari lapisan ini nanti dia akan membentuk yang namanya organ atau disebut dengan proses organogenesis. Oke, ini adalah lapisan embrionik yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ektoderm dia nanti akan membentuk menjadi epidermis bagian luar yaitu kulit.
terus ada sel saraf juga, sistem indera, gigi, dan rahang. Jadi ini terbentuk dari lapisan paling luar yaitu ektoderm. Kalau lapisan paling di tengah yaitu mesoderm, dia nanti akan berkembang menjadi sistem gerak. Oh, berarti di sana ada tulang, ada otot. Ada sistem sirkulasi. Oh, berarti ada pembuluh darah, vena dan arteri sama kapiler. Sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Itu bagian dari lapisan tengah. Sedangkan untuk bagian paling dalam yaitu endoderm, dia nanti akan membentuk yang namanya sistem pencernaan. Ada sistem pernapasan, ada kelenjar tiroid dan ada kelenjar timus. Itu dibentuk di endoderm. Oke, itu adalah pembentukan organ atau disebut dengan organogenesis dari lapisan grastula. Oke, udah selesai itu untuk fertilisasi. Selanjutnya kehamilan. Nah, kehamilan ini apa sih? Kehamilan itu adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Berkembangnya di mana? Jelas di dalam rahim. Tuh. Tadi kan untuk fertilisasi itu tempatnya adalah di tuba falopi. Nanti kalau kehamilan dia berkembangnya di dalam rahim. Oke, ketika sudah terbentuk yang namanya organ, jadi kehamilan itu ada 3 trimester. Biasanya disebut seperti itu ya. Trimester pertama itu sekitar 0 sampai 3 bulan. Nah, apa yang terjadi di sana yaitu perkembangan pusat organogenesis. Jadi mulai dari pembuahan sampai dia itu berkembang menjadi lapisan embrionik terus membentuk organ, itu namanya trimester pertama. Sedangkan trimester kedua itu adalah fase 4 sampai 6 bulan. Ini adalah organ tubuh lengkap sudah dan perkembangan terpusat pada anggota badan. Jadi sudah mulai terspesifikasi pertumbuhannya. Oke, yang ketiga, trimester ketiga itu 7 sampai 9 bulan. Nah, dia itu sudah penyempurnaan organ sama pertumbuhannya semakin pesat. Jadi untuk yang trimester ketiga ini dia sudah mulai proses yang namanya kelahiran. Oke, hormon-hormon yang berperan dalam kehamilan itu ada 3, ada 4 sih. Oke, jadi ada HCG. HCG itu Human Chorionic Gonadotropin Hormone. Nah, ini aktif ketika itu hormon kehamilan. Jadi sudah positif hamil berarti sudah HCG-nya sudah mulai aktif. Dia fungsinya untuk membentuk estrogen dan progesteron lebih banyak pada ibu hamil. Itu fungsinya. Nah, sekarang estrogen dan progesteron. Nah, estrogen sama progesteron itu fungsinya untuk meningkatkan pertumbuhan dari fetusnya dan payudara ibu hamil. Terus yang ketiga adalah somatotropik hormon. Nah, ini adalah hormon yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan organ secara sempurna. Nah, itu adalah hormon-hormon kehamilan. Oke, sudah. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.